Kembali lagi dengan saya Nanang Irmanto di channel Semangat. Mudah-mudahan kalian dengan saat ini dalam kondisi baik-baik saja, sehat selalu dan diberikan keberkahan. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang sistem RAM ya. Analisis sistem RAM seperti apa? Langsung saja untuk analisis kerusakan pada sistem RAM apa saja. Nah, yang pertama adalah jenis-jenis kerusakan pada sistem RAM ini. Biasanya RAM blong atau break failure. Jadi gejalanya ini biasanya pedal rem diinjak tapi kendaraannya tidak melambat atau tidak berhenti, jadi remnya blong gitu ya. Nah, penyebabnya ini biasanya kebocoran minyak rem, kampas rem aus, ataupun master silindernya itu aus ataupun rusak. Nah, untuk solusinya ini coba diperiksa dulu minyak remnya. Jika tidak ada ya kita isi ulang gitu ya. Lalu kampas remnya coba dicek apakah masih bagus atau sudah aus ya. Jika aus ya kita ganti jika sudah habis ya. Lalu servis ataupun nah lalu kita cek master silindernya terjadi kebocoran atau tidak. Kalau bocor ya kita ganti gitu ya. Untuk yang kedua jalannya biasanya rem terasa spung atau empuk ya, jadi bukan bukan blong tapi ini empuk, jadi pencet tapi empuk gitu. Gejalanya ini biasanya rem terasa empuk dan harus ditekan dalam, jadi terlalu dalam remnya ini. Nah, penyebabnya ini biasanya ada udara yang masuk atau istilah bengkelnya itu masuk angin gitu ya. Lalu minyak rem kotor ataupun tercampur air ini juga bisa menjadi penyebab rem ini empuk. Dan solusinya ini coba di bleeding, keluarkan udaranya atau diganti minyak rem secara menyeluruh, semuanya diganti. Nah, untuk yang ketiga ini kerusakannya rem seret atau ya susah gitu ya, diinjak itu susah. Gejalanya seperti tertahan, walau pedal di rem diinjak itu seperti ditahan gitu. Penyebabnya ini biasanya kaliper ini macet, sel piston bocor ataupun sudah keras gitu ya. Karena biasanya kalau sel udah lama itu keras ya, mengeras gitu ya, karena memang panas. Jadi rem itu kan buat ngerem terus, ini panas gitu ya, karena kampasnya ini gesekan dengan cakram dan otomatis mengantarkan panas juga ke kalipernya. Lalu kampas rem macet, ini biasanya juga menjadi penyebab ya, rem ini seret. Untuk solusinya ini coba dibersihkan dulu dan dilumasi untuk bagian-bagian yang bergerak ya. Lalu coba diganti sel pistonnya ataupun kalipernya kalau memang kalipernya sudah bermasalah, dan biasanya sih cuma seal gitu ya. Untuk permasalahan yang keempat ini rem bergetar, maaf. Pada saat diinjak remnya ini bergetar. Ini pedal rem bergetar ketika diinjak, khususnya saat kecepatan tinggi. Penyebabnya biasanya cakram atau drum ini tidak rata, jadi cakramnya ini udah bengkok atau sudah oleng gitu ya. Permukaan kampas rem tidak rata, ini juga penyebab juga. Nah, solusinya seperti apa? Coba dibubut ataupun diganti cakram. Kalau memang dibubut masih bisa ya kita dibubut. Kalau kok sudah tidak bisa, sudah parah ya kita coba diganti. Lalu yang kedua coba ganti remnya seperti itu. Rem cuek atau tidak pakem, jadi ketika direm tapi
ndak langsung berhenti gitu ya. Jadi direm tapi jarak berhentinya itu agak jauh, itu kurang responsif lah. Ini penyebabnya biasanya kampas rem aus atau kualitasnya itu memang tidak baik atau jelek lah. Nah, minyak rem kurang atau jelek juga, minyak rem jelek juga itu juga bisa menjadi pengaruh juga. Lalu kaliper ataupun silinder roda ini bermasalah, ini juga penyebab rem ini tidak pakem. Dan untuk solusinya ini coba ganti kampas remnya dengan kualitas yang baik ya, lalu periksa di sistem hidroliknya ada bermasalah atau tidak, terjadi kebocoran atau tidak. Nah, untuk yang kedua, faktor-faktor umum penyebab kerusakan sistem rem ini biasanya kurangnya perawatan, penggunaan komponen yang tidak standar, lalu kondisi jalan atau dan gaya pengemudi yang ekstrim ya, tidak normal, lalu overheat pada rem, terus penggunaan kampas rem yang sampai habis ya, sampai besinya itu makan, itu bisa juga. Terus yang ketiga, cara mencegah kerusakan di sistem rem ini, coba lakukan pengecekan rutin di setiap 5.000 sampai 10.000 km, ganti minyak remnya setiap tahun ataupun 2 tahun sekali juga tidak masalah. Coba hindari mengemudi dengan gaya agresif, jadi kita gas kencang lalu rem mendadak tiba-tiba, ini juga menyebabkan umur rem ini di sistem rem ini pendek gitu ya. Coba gunakan suku cadang yang asli dan berkualitas, dan periksa juga kanvas rem secara visual tiap bulan, dicek dilihat apakah ada kerusakan, ada kanvas rem habis atau kotor gitu ya, itu coba dicek secara manual. Lalu yang keempat, alat dan metode pemeriksaan sistem rem. Ada visual check ya, dicek semua sistemnya, ada kebocoran, ada kotor dan lain sebagainya, apakah minyak remnya kurang, terus di test drive apakah ada mendeteksi gejala abnormal saat rem digunakan. Lalu periksa tekanan hidrolik untuk mengecek efisiensi sistem hidrolik, dan dial indikator ataupun mikrometer untuk memeriksa run out dan ketebalan cakram. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.